Paranoid adalah kumpulan narasi pendek yang menceritakan berbagai kisah mistis. Kami hadir setiap 2 kali seminggu pada hari Senin dan Kamis pukul 10 malam. Beberapa narasi yang kami bawakan merupakan pengalaman dari kejadian yang benar-benar terjadi. Beberapa hanya sekadar imajinasi, dan beberapa adalah gabungan dari keduanya. Kisah yang kami ceritakan berdasarkan dari pengalaman keluarga, pengalaman teman yang kami kenal maupun tidak kenal, dan bahkan dari pengalaman penulis sendiri. Jika Anda juga ingin membagi pengalaman mistis untuk kami ceritakan, Anda dapat mengirimkannya melalui email narasi.paranoid@gmail.com. Dukung kami dengan menekan tombol like dan subscribe, serta bagikan cerita kami ke saudara dan teman-teman Anda. Selamat mendengarkan. Kebiasaan baru. Ini adalah cerita ketika aku menjadi seorang mahasiswa di sebuah perguruan tinggi. Pada awal masa kuliahku, aku masih perlu menyesuaikan diri dengan kehidupan baru. Beberapa kebiasaanku saat aku sekolah harus ditinggalkan ketika aku menjadi mahasiswa. Ada pula kebiasaan yang tidak aku lakukan saat sekolah, kini harus menjadi sebuah kebiasaan baru. Yang paling terasa adalah kebiasaan tidurku. Waktu tidurku tidak lagi sama dengan waktu tidurku saat aku masih sekolah. Dulu aku selalu tidur sebelum pukul 10 malam, agar bisa bangun pukul 5 pagi untuk bersiap-siap berangkat sekolah. Sekarang aku baru bisa tidur antara jam 1 atau 2 karena harus mengerjakan tugas yang diberikan hampir setiap hari. Lewat jam itu, aku merasa sangat mengantuk. Tak jarang, aku mengkonsumsi minuman energi jika aku harus tetap bangun untuk mengerjakan tugas yang harus segera dikumpulkan. Namun, hal-hal aneh mulai terjadi. Ketika aku tetap terbangun hingga larut untuk mengerjakan tugas di kamarku, aku mulai mendengar suara seorang gadis memanggil namaku. Aku memiliki seorang adik perempuan yang saat itu sedang duduk di bangku SMA. Namun aku yakin tidak mungkin jika adikku yang memanggilku. Saat itu sudah malam, bahkan hampir pagi. Aku tidak ingat pasti jam berapa saat itu, kira-kira sekitar jam 3 mendekati jam 4. Suara itu bukan suara adikku. Aku tahu ada sesuatu di kamarku. Auranya sangat berbeda dengan manusia. Tapi, aku tidak dapat teriak. Hal itu terus berulang beberapa kali ketika aku harus tetap terbangun lewat jam 2. Berulang kali pun aku mengecek keluar kamar, bahkan mengecek kamar adikku. Namun setiap kali aku mengecek, adikku terlihat sedang tidur dengan pulas. Suatu malam, seperti biasa aku harus mengerjakan tugas hingga larut. Namun saat itu aku tidak menyiapkan minuman energi. Aku merasa sangat mengantuk selepas pukul 2. Namun, kali itu aku masih mampu untuk tetap bangun. Ketika aku melihat jam,
Saat itu pukul 3:23. Aku berpikir aku akan melanjutkan tugasku hingga pukul 4. Saat itu aku tidak diganggu oleh seorang gadis yang memanggil namaku. Kamarku dan kamar adikku berada di lantai 2. Aku berniat untuk mengambil segelas air untuk menyegarkan kembali pikiranku. Kami terbiasa mematikan lampu saat semua orang di rumah akan tidur. Hanya kamarku saja yang lampunya masih menyala. Keadaan di luar kamarku saat itu cukup gelap, karena hanya ada sinar dari kamarku yang pintunya tetap dibuka dan sinar samar-samar dari jendela lantai 2. Aku perlu menyesuaikan mataku selama beberapa waktu sebelum aku dapat melihat dalam kondisi yang gelap. Ketika aku sudah mulai dapat menyesuaikan mataku, yang pertama aku pastikan adalah pintu kamar adikku. Aku yakin adikku sudah tidur, karena pintu kamarnya tertutup. Tangga di rumahku berhadapan dengan dapur, sehingga ketika aku turun, aku langsung dapat melihat dapur. Sedangkan di depan dapur terdapat ruang keluarga yang dapat terlihat jika aku menaiki tangga. Lalu aku turun mengambil segelas air. Ketika aku turun, aku langsung menuju dapur dan membuka kulkas untuk mengambil air. Dan menuangkan air ke dalam gelas, lalu minum dari gelas tersebut. Kemudian aku berbalik sambil masih memegang gelas kosong. Keadaan di sini lebih gelap daripada di lantai 2, karena semua lampu padam. Cahaya lampu dari kamarku pun hanya samar-samar menerangi ruang di sini. Saat itu aku melihat ke ruang keluarga. Seorang gadis sedang berdiri di depan televisi. Dalam kegelapan, aku mengerutkan dahiku dan meminjingkan mata. Aku baru saja membuka lemari pendingin, tentu mataku harus sekali lagi menyesuaikan gelap. Ketika aku dapat melihat dengan cukup jelas, memang ada seorang gadis yang sedang berdiri di depan televisi. Gadis itu berdiri menghadapku, dan berdiri cukup jauh, sekitar 5 meter dariku. Aku dapat melihat wajahnya dalam kegelapan. Gadis itu bukan adikku. Dia lebih kecil dari adikku. Aku tidak ingat dia mengenakan pakaian apa, namun jelas berpakaian gelap. Aku tidak ingat panjang rambutnya, namun lebih panjang dari rambut adikku. Dia hanya tersenyum, dan kemudian membuka mulut seperti hendak berbicara. Dia memanggil namaku. Suaranya terdengar sangat dekat, seperti tepat di telingaku. Seketika aku bangun dan sadar itu hanya sebuah mimpi. Aku melihat jam, pukul 3:23. Tentu aku tidak bisa melanjutkan tidur. Melanjutkan tugas pun aku tidak bisa. Aku baru bisa melupakan mimpi itu setelah beberapa hari. Hal-hal berikutnya melibatkan adikku. Jika kita kembali membicarakan kebiasaan, ada satu kebiasaan yang tidak bisa aku ubah. Aku adalah seorang penyendiri. Aku tidak suka ada orang masuk ke kamarku. Bahkan jika itu ibuku.
Tidak jarang aku malah marah ke ibuku yang membuka pintu kamarku karena khawatir. Ketika ada tugas yang sifatnya individu, aku memilih untuk mengerjakan sendiri di kamarku. Jika tugasnya adalah tugas kelompok, aku akan terpaksa mengerjakan tugas di luar bersama teman kelompokku. Tidak pernah sekalipun aku mengajak mereka untuk mengerjakan tugas di rumahku. Suatu pagi saat kami sedang sarapan, adikku menggodaiku dengan mengatakan, "Akhirnya aku memiliki teman." Aku yang tidak mengerti maksudnya hanya mengabaikannya. Tapi adikku tetap bersikeras, bahkan menanyakan siapa temanku. Aku yang mulai penasaran karena adikku terlihat serius, menanyakan maksud dari candaan adikku. "Kemarin kakak mengajak teman kakak ke rumah kan?" "Teman? Enggak. Kamu tahu sendiri aku tidak pernah mengajak teman ke rumah." "Loh, kemarin waktu aku pulang sekolah, ada teman kakak di atas." Aku yang masih menganggap adikku bercanda menjawab, "Terus, kalian ngobrol apa?" "Kita nggak banyak ngobrol, aku cuma kaget ada orang asing. Aku bertanya, 'Kamu siapa?' Dia cuma tersenyum terus menjawab, 'Aku teman kakakmu.' Setelah itu dia masuk ke kamar kakak." Mendengar cerita adikku membuat bulu kuduku berdiri. Aku langsung teringat kejadian yang aku alami sebelumnya. Aku memastikan teman yang adikku maksud dengan menanyakan hal-hal yang berlawanan dengan sosok yang ada di benakku. "Badannya tinggi ya?" "Enggak, malah lebih kecil dari aku." "Rambutnya sama seperti rambut kamu?" "Enggak, rambutnya panjang." Sepertinya adikku mulai merasa aneh dengan pernyataan-pernyataanku. "Bajunya apa?" "Bajunya terusan merah." Aku terdiam. Begitu pula dengan adikku. Sepertinya adikku mulai paham dengan alur pembicaraan kami. Semenjak saat itu, kami tidak pernah membicarakan soal teman yang dia maksud. Aku menjadi lebih sering mengerjakan tugas di luar rumah daripada di rumahku sendiri. Karena jika aku berada di rumah, temanku masih memanggil namaku jika aku terjaga hingga larut.